Welcome back di channel Penscap. Kali ini gue akan kasih tutorial kepada kalian dari komentar video dari channel Penscap. Terima kasih banyak ya sekali lagi yang sudah komen di bawah video dan video Penscap. Dan ini namanya @rvgamerindo007 dan dia komen kayak gini. Kalau mau connection Android ke laptop gimana bang? Wajib banget pakai kabel USB capture ya. Karena aku cobain mirroring secara wireless suka keputus sendiri. Oke. Memang coba kalau nggak salah kalau yang mirroring wireless itu kalau nggak salah ada di live TikTok kan ya. Kalau nggak salah itu ada di live TikTok untuk pemasangannya. Kalian bisa aja lihat aja dah di tutorial orang gitu. Dan untuk minusnya adalah sebenarnya kan itu TikTok itu dari China ya. Ya mungkin internetnya lebih kuat dari sana. Soalnya kalau untuk mirroring di wireless itu kurang maksimal. Kadang-kadang putus terjadinya karena ya harus menggunakan kuota atau internet yang kenceng. Yang namanya juga di Indonesia ya, jadi mungkin kurang kenceng dibandingkan sama di negara China. Di negara Cina memang mungkin kuotanya atau internetnya itu kenceng daripada Indonesia, makanya dia ada mirroring untuk wireless. Kalau untuk di Indonesia nggak worth it banget untuk mirroring wireless kayak gitu. Tapi kalau bisa sih sebenarnya bisa digunakan kalau misalkan kayak cuma apa ya buat video-video biasa doang kayak nge-record atau segala macam. Kalau untuk game, mirroring game itu kayaknya berat banget deh. Jadi kayaknya nggak kuat banget. Atau perbedaan dari handphone kali ya, kalau handphonenya speknya tinggi lebih bagus mungkin, I don't know, tapi ini pengalaman gue ya. Jadi untuk wireless itu nggak worth it banget ya, worth it ya kalian harus menggunakan kabel atau HDMI video capture seperti yang akan gue kasih lihat kepada kalian. Ini adalah, gue catatkan sekali lagi, ini adalah sepengalaman gue pertama kali menggunakan video capture dari handphone juga kayak gini ke laptop yang gua pakai ini sekarang yang ada di bawah. Dan kemudian gua akan kasih lihat pada kalian yang pertama adalah kabel ini adalah USB caption tapi ada HDMI nya juga. Kalau misalkan laptop kalian atau PC kalian itu udah ada colokan yang seperti ini HDMI, ya udah kalian langsung colok aja, nggak perlu lagi apa-apa kabelnya. Ini bentar ya, harganya berapa ya? Nggak salah ya, bentar. Dan gue ini belinya tuh di TikTok, Tokopedia semacam itu. Namanya itu Type-C to HDMI, Type-C apa ini bentar? Type-C ke HDMI for Galaxy S8 MacBook A, semacam itulah. Pokoknya ini adalah Type-C to HDMI. Dan ini bisa juga digunakan buat TV sebenarnya, TV, laptop dan segala macamnya juga. Kabelnya seperti ini. Dan fotonya nanti gue kasih lihat juga. Harganya itu langsung totalnya aja ya, gue harganya itu 45.000 guys, termasuk ongkir udah. Free ongkir, kalau nggak salah free ongkir waktu itu gue harganya. Jadi harganya 45.000 ini. Kemudian karena laptop gue itu nggak ada colokan HDMI kayak gini, nggak ada, masih lama lah colokan yang warna biru itu loh. Gue kurang tahu apa namanya, lupa. Dan kemudian gue beli ini akhirnya untuk memasang kabel dari yang merah ini. Ini dia kabelnya, bisa kalian lihat. Dan ini buat video capture-nya, buat pemasangan dari kabel ini tersebut. Kalau nggak salah harganya, bentar ya. Harganya itu ku totalin aja, gua dapatnya 99.500. Ya cukup mahal dari kabelnya itu ya. Nah jadi gue pakai ini untuk menyambungkan kabel ini ke laptop gua. Ini adalah awal-awal atau pertama kali gua mencoba untuk melakukan mirroring dari handphone ke laptop. Tetapi ternyata nggak terbaca dong pada saat gua menggunakan TikTok Studio atau OBS. HP gua nggak terbaca. HP gua ini nggak terbaca dengan kabel ini. Ternyata gue searching dan gue lihat lagi ternyata itu harus support MHL, namanya itu MHL. Jadi handphone gue itu nggak ada support MHL-nya. Jadi ada beberapa handphone yang bisa support MHL dengan kabel-kabel ini. Dan kemudian gue bingung, gue harus cari lagi ini yang salah yang mana ya waktu itu ya. Jadi kan gue nggak tahu nih yang salah itu yang mana. Dan untuk ngecek MHL-nya itu kalian bisa
download aja, install di Play Store atau di Apple Store. Namanya itu Convert MAHL atau MAHL Checker. Nanti gua kasih lihat juga ini aplikasinya. Nah, jadi kalian bisa mengetahui handphone kalian itu bisa support MAHL atau tidak. Jadi kalian langsung aja install aja, langsung kalian cek nanti ada ketahuan nanti ke support apa enggak dari aplikasi tersebut. Jadi kan gue bingung, ini gue yang salah tuh yang mana ya, gue bilang apa ininya yang nggak support atau yang ininya yang nggak bisa. Jadi kan kalau dari lihat segi tampilannya ya, menurut kalian yang mana yang misalkan ini kayaknya KW dah, apa barangnya ya, dodonya KW sih sebenarnya, harganya murah, harganya aja 99.500 gue ini dapat diskon kalau nggak salah. Dan ini harganya tadi berapa? 45.000 ya, 45.000 segini. Dan kemudian gue coba juga cari di YouTube dan di TikTok juga untuk kabel ini ku ganti, jadinya gue putuskan untuk beli kabel lagi. Jadi gue beli kabel yang ini lagi untuk menyambungin ke ya HDMI video caption ini. Ini tampilan boxnya ya, kalau boxnya berbeda ya mohon maaf, cuman kayak gini lah, hampir mirip kayak gini lah, kalian bisa lihat. Dan ini harganya itu cukup mahal dari yang gua beli. Harganya itu bentar, dari total gua beli ya 239.854 dan videonya dan fotonya gua lihat nanti di sini. Dan gua kasih lihat fotonya ini. Nah, gua belinya di Tokopedia juga ini, Tokopedia TikTok itu. Dan ini tampilan kabelnya. Jadi dia punya colokan HDMI-nya nanti buat dicolokin video caption. Dan sama ini ada sebenarnya nih sebenarnya ini ada kayak cabangnya guys, kayak ini yang di fotonya ini. Cuman gua potong aja sebenarnya, agak ngeribetin lah, jadi gitulah, mengganggu gitu. Jadi gua potong aja, jadi tenang aja karena ini cuma plastik doang kan. Jadi kayak gini tampilannya. Sebenarnya ada tambahan, bentar. Nah, tambahannya harusnya gini nih. Tambahannya gini. Jadi ada kabelnya di 1 dan 2 gitu. Yang buat USB Type C. Ini yang biasa USB-nya, USB lagi. Apa sih bilangnya ini? Pokoknya charger yang biasa sama yang like buat Apple, charger iPhone. Nah, ini buat powernya guys. Ini kabel USB ini buat powernya. Biasa sebenarnya buat dicolokin, bagusnya itu dicolokin di chargernya aja, di kepala charging gue colokin, jadi untuk power dari maksimum ini. Nah, setelah gue pakai ini, walaupun HP gue itu nggak support MAHL, ternyata ini bisa apapun guys, bisa handphone mungkin di RAM 2 bisa masih ya, kayaknya RAM 2 juga masih bisa ini ya. Kalau main Mobile Legends udah nggak bisa lagi sih. Jadi kalau ini walaupun HP kalian tuh nggak support MAHL, kalian masih bisa menggunakan ini. Jadi HP kalian itu terbaca dan terkoneksi dengan baik dengan di laptop kalian. Jadi mirroring ini worth it banget. Dan gue masih pakai ini loh sampai sekarang. Dan kalian nanti bisa lihat hasilnya di Cabbage Production, yang gue kasih taruh linknya di deskripsi juga. Ini dia. Dicolokin seperti ini kan jadinya HDMI-nya kan bisa digunakan di TikTok Studio, di OBS. Nggak tahu kalau yang di studio lainnya ya, kurang tahu. Nah, jadi colokannya gini. Kalau ini buat di laptop juga, taruh colok di USB. Untuk bagian powernya juga ini. Kalau ini buat ditaruh aja di kepala charger. Cuman kalau gua saranin jangan ditaruh di USB, dicolokin di laptop ya, karena terlalu powernya tuh nggak maksimal guys, bisa kadang-kadang putus nyambung juga. Dan kemudian dia ada aplikasinya guys, sebelum kalian ingin melakukan mirroring ataupun mengoneksinya. Kalau nggak salah namanya bentar, namanya mirroring sih di sini kalau aplikasinya ya, mirroring. Untuk tampilan aplikasinya seperti ini ya, nanti kalau kasih lihat juga. Tinggal kalian koneksikan. Pada saat koneksi, kayaknya gue harus kasih lihat ya, bentar ya. Oke, kabel dari video capture-nya sudah gue colokin di laptop, dan kemudian untuk power dari kabelnya yang ini itu ditaruh di kepala charger, jadi dicolok kepala chargernya.
Dan kemudian kita langsung colokin, tapi bentar dulu, mana kepala HDMI, Type-C nya. Ini Type-C nya kalian colokin aja seperti ini, langsung taruh ke handphone kalian. Langsung kalian colokin aja. Nah, nanti dia akan terkoneksi guys dengan baik. Sebentar. Nah, jadi kalian langsung tekan aja mulai sekarang ini, mulai sekarang. Nah, selamat, akhirnya kalian bisa mirroring handphone kalian. Dan ini juga tadi gua coba untuk merekam layarnya, ternyata mati sendiri guys. Oh, bisa dinyalain lagi, bisa dinyalain lagi. Oke. Dan ini kalian bisa setting untuk visualnya, nih bisa kalian HD, SD, smooth gitu ya. Gua ngambilnya HD aja biar bagus gitu. Nah, di sini buat apa? Theater mode, smooth, game mode. Kalian bisa atur aja sesuka hati, dan ini sesuai capture, sesuai dari handphone kalian, berapa inch ya, berapa pixel gitu. Full screen mode juga bisa tuh, portrait, bisa portrait, bisa enggak gitu ya. Kalau ini dinonaktifkan berarti cuma portrait doang guys, dia nggak akan balik kayak gini kalau lo nyalain. Nah, gitu. Kalau portrait ya udah lurus kayak gini aja di handphonenya. Udah kayak gitu aja sih sebenarnya. Dan selamat, nanti kalian bisa setting aja langsung di TikTok Studio ataupun kalian gunakan OBS Studio. Gampang. Dan caranya seperti ini. Oke, ini tampilannya guys, sama ya, sama yang ada di video di sebelah ini. Gue kasih lihat. Oke, selesai ya. Jadi seperti itu, gua menggunakan, ini adalah pengalaman gua menggunakan bagaimana cara melakukan mirroring handphone ke laptop atau ke device lainnya. Dan kelebihannya sebenarnya ya harganya murah, dan mirroring juga kalau yang kayak biasa-biasa aja ya santai gitu. Dan kalian bisa main game juga guys, main game Mobile Legends gitu, dan apa yang kalian inginkan sih di handphone kalian pengen main game apa. Kelebihannya apalagi ya kalau nggak salah ya. Ya itu aja sih sebenarnya. Kelebihannya adalah kalian bisa menggunakan dengan harga murah ini. Ini harganya yang 99.200. Ini harganya cukup mahal, 200 berapa tadi? Gue lupa lagi. Pokoknya segitulah, 230-an gitu. Ya. Oke. Tadi kan kelebihannya ya dari penggunaan yang gua gunakan sekarang ini untuk mirroring HP ke laptop kalian. Jadi untuk kekurangannya adalah kadang-kadang setiap kali gua nyolokin itu kita untuk mengeluarkan suara ini atau memasukkan suara handphonenya itu ke laptop atau ke OBS Studio dan TikTok Studio dan lain-lainnya, kalian tuh harus koneksikan Bluetooth-nya terlebih dahulu guys. Dan ini nama Bluetooth-nya yang Mira Audio 249CC080. Nah itu kalian harus koneksikannya, baru suaranya akan muncul di laptop kalian atau di device yang lainnya. Ya, itu adalah kekurangannya sebenarnya. Kenapa gue bilang kekurangan? Karena kita nggak bisa gunain itu secara maksimal. Apalagi kalau kita nyolokin pakai headset gitu, earphone, dia akan, suaranya tuh nggak akan muncul. Dan yang kedua, untuk kekurangan dari ini, itu sebenarnya ininya sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang ini guys, itu apa ya, berapa menit lah. Kayak, bahkan waktu itu gue pengalaman pernah 5 menit lebih panas guys. Ini panas ya, bagian ini pokoknya, ini bagian ini panas, dan kemudian koneksinya langsung terputus. Gue coba lagi, gue colokin lagi kan, gue ulang, ternyata nggak bisa guys, nggak bisa karena harus ini overheat. Ini kebiasaan ini paling sering dari kabel ini itu overheat banget. Kadang-kadang bisa juga sih sampai bahkan 30 menit lebih baru putus. Agak random ini barang soalnya. Jadi kadang-kadang ya keberuntungan kalian aja guys. Ini kadang-kadang bisa panas, bisa putus, bisa enggak gitu. Gue yang paling pernah keputus itu ya 5 menit lebih gitu. Baru 5 menit udah keputus. Jadi kalian harus pelan-pelan untuk menggunakannya ini. Apalagi kalau mainnya game, dicolokin seperti ini. Nah, jangan sampai lu gerakin apalah gitu, kadang-kadang gerak sedikit aja udah putus ya.
Jadi lu harus koneksikan lagi ke aplikasinya gitu. Pada kita lagi pas main-mainnya gitu, pas gameplaynya kali. Kita AFK dulu bentar untuk koneksi ini. Aduh, pokoknya ribet lah. Buat kalian yang sifatnya sabar dan pengen murah harganya, ya kalian beli ini aja. Kalau kalian nggak sabar ya kalian nggak perlu beli ini, atau nggak perlu mirroring juga nggak apa-apa. Jadi seperti itu aja. Jadi gue punya 3 kabel ini, tapi ini nggak terpakai sama sekali. Sumpah, ini soalnya buat yang support MAL kayaknya mungkin, atau juga karena ini nggak terkoneksi dengan baik. Jadi gue menggunakan terus menerus sampai sekarang gue menggunakan kabel ini. Sekali lagi thank you banget yang sudah komen ya, RP Gamer Indo 007. Dan semoga saja pertanyaanmu terjawab sudah dari video ini walaupun agak belibet ya. Jangan lupa share, like, subscribe, dan jika kalian ada pertanyaan kalian bisa komen di bawah video. Baik itu tentang OBS Studio, TikTok Studio, atau untuk bikin konten gamer ya. Semoga saja gue bisa menjawab pertanyaan kalian. Sekali lagi thank you banget yang sudah komen, jadi gue nggak bingung lagi untuk bikin konten apa lagi di Kanstaff. So, thank you for watching. See you next video tutorial. Bye.